Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka SDIT Ya Bunaya, yang saya hormati Ustadz Ustadzah SDIT Ya Bunaya, yang saya hormati Ustadz Ustadzah TKIT Ya Bunaya, serta yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, calon guru penggerak SDIT Ya Bunaya, Ustadzah Anis Fatimah Zahra, Ustadzah Indah Alfiana, dan saya sendiri Ustadzah Arik Suliani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmah, taufik, inayah serta hidayahnya, sehingga di siang hari yang penuh berkah ini ustadz ustadzah semuanya Allah berikan kesempatan untuk dapat menghadiri pengimbasan kami dari ilmu-ilmu yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang visi budaya positif. Budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita, yakni Adinul Islam, sehingga kita tetap dalam iman dan Islam. Ustadz Ustadzah, matur suwun sangat dumateng rawuh panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami selaku tim calon guru penggerak yang terdiri dari 3 orang akan memberikan pengimbasan dalam topik eksplorasi konsep modul 2.1 sampai dengan 2.6. Untuk modul 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, serta 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini nanti akan dipaparkan oleh Ustadzah Indah Alfiana. Untuk modul 2.3 tentang keyakinan kelas dan modul 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan dipaparkan oleh Ustadzah Arli. Sementara mohon maaf akan dipaparkan oleh Ustadzah Anis. Untuk modul 2.5 restitusi 5 posisi kontrol dan modul 2.6 restitusi segitiga restitusi, itu nanti akan saya sampaikan sendiri. Ustadz-ustadzah sekalian, agar serangkaian acara kita yang panjang ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penyaji yang pertama untuk modul 2.1 dan 2.2 kepada yang terhormat calon guru penggerak Ustadzah Indah Alfiana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada seluruh ustadz-ustadzah SDIT Ya Bunaya yang telah berkenan untuk menghadiri acara pada hari ini, yakni pengimbasan modul 4.1 tentang budaya positif. Tadi sudah saya sampaikan ya, kita sudah praktek tentang ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Apa yang terjadi? Nah, itu sebenarnya sebuah contoh kita ketika kita di kelas dengan anak-anak kita. Kita ingin anak-anak itu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita biasanya kan ada dan kita merayu anak tersebut. Kalau tidak bisa dirayu, kadang kita juga mengancam. Kadang ada guru itu nanti sampai nggak dapat nilai loh ya, itu sebenarnya sebuah
ancaman seperti itu. Nah, itu sebenarnya ilustrasi seorang guru ya. Ada juga kita dengan cara membujuk, kita bujuk, ayo kalau mau nulis nanti dapat hadiah, iming-iming seperti itu ya. Itu seberapa paradigma. Sudah, lanjut perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid dengan berbagai cara. Guru itu bisa mengontrol murid dengan berbagai cara. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebenarnya itu ilusi ya. Kalau dalam teori ini, sebenarnya orang dewasa atau guru itu tidak punya hak untuk memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu. Tapi kita sebelumnya beranggapan bahwa guru itu bisa memaksa muridnya seperti itu ya. Nah, ini paradigma perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini tentang teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau menurut stimulus respon ya, dulu pemikiran yang lama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa murid agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita menganggap itu baik, ya murid kita paksa bahwa itulah yang baik. Sebenarnya itu kesalahan guru kita ya, tekan guru di masa lalu itu. Yang benar teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak semuanya yang kita anggap benar sama anak-anak itu juga harus dianggap benar. Kita harus berusaha memahami bahwa pandangan tiap orang itu berbeda. Tidak harus ini loh yang benar. Ya kamu juga harus seperti ini, seperti yang satu salah. Contohkan, nah itu seperti itu, biasanya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ada anak berbuat jelek berarti itu salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak boleh langsung menjustis itu loh salah, tapi kita tanyakan dulu apa sih tujuannya sampai melakukan seperti itu. Ya, itu teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol kita. Kita itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Kalau teori stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol kita ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk peserta didik kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita gagal bujuk dengan baik-baik, akan kita menggunakan senjata kita yaitu memaksa ya. Yang menurut teori kontrol sebaiknya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ya, model berpikir menang kalah. Antara stimulus respon sama teori kontrol ini sama. Selanjutnya saya sambung dengan saya hanya 2.1 dan 2.2 ya. Lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita ke arah situ, kita harus menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan, tujuannya ini seseorang ini termotivasi dari dalam. Jadi anak-anak itu berbuat baik itu bukan karena biar dinilai baik sama orang lain, bukan karena ustazahnya, bukan karena orang tuanya, bukan karena ini memang peraturan kelas, tapi karena memang motivasi timbul dari dalam. Seperti saya contohkan seperti ini. Saya berangkat ke sekolah pagi karena ingin mentaati peraturan. Nah, itu motivasinya karena ingin mentaati peraturan. Berarti itu belum dari dalam. Sedangkan kalau berbeda dengan seperti ini, saya berangkat ke sekolah pagi karena itu memang tanggung jawab saya untuk berangkat pagi. Nah,
Perbedaannya di situ. Kalau yang pertama tadi karena dari luar, kalau karena tanggung jawab ini merupakan dari dalam. Nah, ini tujuannya kita kenapa kok anak-anak ini harus kita tanamkan disiplin positif sejak dini ya, agar mereka itu termotivasi dari dalam, muncul dari dalam, itu tugas kita. Nah, tujuan adanya kurikulum merdeka ini ke arah sana. Jadi anak-anak itu ketika melakukan sesuatu bukan lagi motivasinya dari luar tapi dari dalam. Atau seperti ini, anak-anak berlaku baik di kelas karena ingin mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya. Nah, itu motivasi dari luar. Nah, yang baik adalah anak-anak mengerjakan tugas karena memang dia memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu. Paham ya? Sudah ada pandangan tentang perbedaan teori disiplin positif ya, disiplin positif tanda ini. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Semua sudah dengar ya, apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya. Ini adalah lagunya. Kemarin sudah disampaikan, sudah ada Anis kayaknya. Langsung. Biar tak terlalu lama. Lanjut. Langsung ya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira selama ini kita sudah menerapkan yang mana ya? Kita motivasi eksternal apa? Kita sudah ini, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasinya eksternal ya. Kalau saya tidak berangkat pagi, saya akan dipotong gaji ya, seperti itu, yaitu eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika saya berangkat pagi, maka saya akan dapat hadiah dari yayasan. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal ya. Untuk menghargai diri sendiri, ini baru yang internal. Saya akan dari orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab jika saya berangkat pagi. Itu berarti dari dalam. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke anak-anak juga sama seperti itu. Anak-anak kita buat bagaimana anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam. Jangan kita bawa ke arah anak itu melakukan kegiatan apapun itu motivasinya itu dari dalam. Nah, itu tugas kita, tidak hanya mungkin itu tugas yang sangat berat, tidak hanya untuk saat ini ya. Kita masih punya waktu hari ini, besok, dan seterusnya agar tujuan dari profil pelajar Pancasila ini bisa terlaksana dengan baik. Lanjut, merdeka. Tujuannya adalah kita merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah sendiri. Ya, yang berhak menentukan kita baik atau tidak itu hanyalah diri kita sendiri. Jangan berbuat baik karena orang lain. Itu motivasi internal itu seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini teman-teman yang kemarin sebenarnya di waktu kita pelatihan di CGP itu yang paling menarik ini. Kita selalu guru ya, kadang beranggapan kalau kita memberi hadiah kepada anak-anak, kita anggap itu suatu yang bagus ya. Ternyata penghargaan yang kita berikan ke anak-anak itu bisa menjadi hukuman ya dalam jangka panjang. Itu bisa jadi hukuman. Tidak semua hadiah itu ternyata baik. 1. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ini kemarin sempat jadi diskusi. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu juga benar ya. Penghargaan menghukum. Kita memberikan penghargaan kepada anak
yang tidak tepat. Misalnya kita berikan diomongkan di awal. Kalau nanti kamu dapat nilai 100, nanti kamu akan saya kasih hadiah seperti ini ya. Ketika itu anak akan semakin terbebani, kepingin sekali dapat nilai 100. Itu sudah saya terapkan di anak saya sendiri. Malah tiap hari tanya, saya dapat 100 sama, saya dapat 100 sama. Kalau ngejar-ngejar ya mau dapat 100. Nah, ini ada tuh penghargaan tuh jadi apa? Tidak tambah memotivasi, tambah kayak menghukum dia harus gimana dia bisa dapat 100 seperti itu. Hukum sebenarnya penghargaan itu boleh diberikan ketika anak itu sudah melakukan kebaikan, dan hukuman itu diberikan ketika dia sudah melakukan tanpa disebutkan terlebih dahulu. Kalau disebutkan terlebih dahulu itu kan iming-iming. Nah, enggak. Penghargaan itu diberikan ketika anak sampean dapat nilai 100 tanpa diomongkan, ini nak saya kasih kamu hadiah karena kamu sudah dapat nilai 100. Yang benar itu ternyata seperti itu menurut teori ini ya. Mungkin kita punya perbedaan, saya hanya menyampaikan yang seperti itu. Penghargaan tidak harus diiming-imingkan di depan, kalau bisa diberikan ketika dia sudah berbuat baik. Ketika dia sudah berbuat baik baru diberikan tanpa harus menjanjikan. Misalnya, karena kamu sudah berbuat baik, minggu depan saya ajak rekreasi. Nah, itu juga menjanjikan ya. Yang benar itu diberikan saat dia sudah melakukan, dan kita berikan tanpa menjanjikan, tanpa iming-iming. Seperti itu ya. Sebelum kita ke arah situ, kita harus menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan, tujuannya ini seseorang ini termotivasi dari dalam. Jadi anak-anak itu berbuat baik itu bukan karena biar dinilai baik sama orang lain, bukan karena ustazahnya, bukan karena orang tuanya, bukan karena ini memang peraturan kelas, tapi karena memang motivasi timbul dari dalam. Seperti saya contohkan seperti ini. Saya berangkat ke sekolah pagi karena ingin mentaati peraturan. Nah, itu motivasinya karena ingin mentaati peraturan. Berarti itu belum dari dalam. Sedangkan kalau berbeda dengan seperti ini, saya berangkat ke sekolah pagi karena itu memang tanggung jawab saya untuk berangkat pagi. Nah, perbedaannya di situ. Kalau yang pertama tadi karena dari luar, kalau karena tanggung jawab ini merupakan dari dalam. Nah, ini tujuannya kita, kenapa kok anak-anak ini harus kita tanamkan disiplin positif sejak dini ya, agar mereka itu termotivasi dari dalam, muncul dari dalam. Itu tugas kita. Nah, tujuan adanya kurikulum merdeka ini ke arah sana. Jadi anak-anak itu ketika melakukan sesuatu bukan lagi motivasinya dari luar tapi dari dalam. Atau seperti ini, anak-anak berlaku baik di kelas karena ingin mendapatkan bintang sebanyak-banyaknya. Nah, itu motivasi dari luar. Nah, yang baik adalah anak-anak mengerjakan tugas karena memang dia memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Paham ya? Sudah ada pandangan tentang perbedaan teori disiplin positif ya. Disiplin positif bukan dari nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Semua sudah dengar ya, apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, ini adalah lagunya. Kemarin sudah disampaikan, sudah ada Anies kayaknya. Langsung, biar tak terlalu lama. Lanjut. Langsung ya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira selama ini kita sudah menerapkan yang mana ya? Kita motivasi eksternal apa? Kita sudah ini, 1.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasinya eksternal ya. Kalau saya tidak berangkat pagi, saya akan dipotong gaji ya, seperti itu, yaitu eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika saya berangkat pagi, maka saya akan dapat hadiah dari yayasan. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal ya. Untuk menghargai diri sendiri, ini baru yang internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab jika saya berangkat pagi. Itu berarti dari dalam. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke anak-anak juga sama seperti itu. Anak-anak kita buat bagaimana anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam. Jangan kita bawa ke arah anak itu melakukan kegiatan apapun itu motivasinya itu dari dalam. Nah, itu tugas kita, tidak hanya mungkin itu tugas yang sangat berat, tidak hanya untuk saat ini ya. Kita masih punya waktu hari ini, besok dan seterusnya agar tujuan dari profil pelajar Pancasila ini bisa terlaksana dengan baik. Lanjut, merdeka tujuannya adalah kita dan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah sendiri. Ya, yang berhak menentukan kita baik atau tidak itu hanyalah diri kita sendiri. Jangan berbuat baik karena orang lain. Itu motivasi internal itu seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini teman-teman yang kemarin sebenarnya di waktu kita pelatihan di CGP itu yang paling menarik ini. Kita selalu guru ya, kadang beranggapan kalau kita memberi hadiah kepada anak-anak, kita anggap itu suatu yang bagus ya. Ternyata penghargaan yang kita berikan ke anak-anak itu bisa menjadi hukuman ya dalam jangka panjang. Itu bisa jadi hukuman. Tidak semua hadiah itu ternyata baik. Satu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ini kemarin sempat jadi diskusi. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu juga benar ya. Penghargaan menghukum, kita memberikan penghargaan kepada anak yang tidak tepat. Misalnya kita berikan diomongkan di awal. Kalau nanti kamu dapat nilai 100, nanti kamu akan saya kasih hadiah seperti ini ya. Ketika itu anak akan semakin terbebani, kepingin sekali dapat nilai 100. Itu sudah saya terapkan di anak saya sendiri. Malah tiap hari tanya, saya dapat 100 sama, saya dapat 100 sama. Kalau ngejar-ngejar ya mau dapat 100. Nah, ini ada tuh penghargaan tuh jadi tidak tambah memotivasi, tambah kayak menghukum dia harus gimana dia bisa dapat 100 seperti itu. Hukum sebenarnya penghargaan itu boleh diberikan ketika anak itu sudah melakukan kebaikan, dan hukuman itu diberikan ketika dia sudah melakukan tanpa disebutkan terlebih dahulu. Kalau disebutkan terlebih dahulu itu kan iming-iming. Nah, enggak. Penghargaan itu diberikan ketika anak sampean dapat nilai 100 tanpa diomongkan, ini nak saya kasih kamu hadiah karena kamu sudah dapat nilai 100. Yang benar itu ternyata seperti itu menurut teori ini ya. Mungkin kita punya perbedaan, saya hanya menyampaikan yang seperti itu. Penghargaan tidak harus diiming-imingkan di depan, kalau bisa diberikan ketika dia sudah berbuat baik. Ketika dia sudah berbuat baik baru diberikan tanpa harus menjanjikan. Misalnya, karena kamu sudah berbuat baik, minggu depan saya ajak rekreasi. Nah, itu juga menjanjikan ya. Yang kanan itu diberikan saat dia sudah melakukan, dan kita berikan tanpa menjanjikan, tanpa iming-iming. Seperti itu ya. Kamu itu pinter loh dalam hal ini. Jago kayak
yang paling nggak bisa sama sekali kita cari kelebihannya, nggak mungkin kan nggak ada kelebihannya belasnya. Kita beri dia, kita sampaikan dia apresiasi. Insya Allah ini dampaknya sangat bagus untuk anak-anaknya. Beri pengakuan secara konsisten. Ya, mari ngomong kamu lo pinter ini, besoknya kita lain lagi ya, jangan, ya, konsisten. Jangan sampai Ustaz jadi sih bener ya aku sih Inggris deh. Terus fokus pada proses. Coba buku ala ini wis tak kalau ini kok pancet double kan. Fokus proses ya, semuanya tidak ada yang instan, semuanya butuh waktu. Saya sulit terus. Kemarin saya perhatikan, ini contohnya ya, nek ngomong, Mas, kemarin saya memperhatikan sampean itu sudah membuang sampah di tempatnya loh, itu bagus. Nah, ya, padahal kemarin kita terus saya menghargai, kamu sudah berusaha berbuat baik. Nah, seperti itu ya. Terima kasih, Nak, kamu sudah berbuat baik seperti ini. Nah, itu ya contohnya ya. Nilai kebajikannya, tindakan guru. Putri bisa. Wita Dewi apa? Kon, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ya, biasanya kan anak-anak itu saya lupa anak bawa buku. Kadang ada guru itu yang sangat baik hati, seperti Ustazah Alfi ini dia tidak ada apa-apa. Nah, itu sebenarnya juga tidak boleh ya. Terus ada juga contoh lain, Ustazah saya nggak bawa buku. Gak bawa buku, cepat nulis saya hukum 100 kali, nulis istighfar. Nah, ada juga yang seperti itu. Padahal kesalahannya hanya tidak membawa buku, tapi kita berlebihan menghukum dengan tidak sesuai dengan kesalahan. Atau juga seperti ini. Ustazah maaf saya tidak bawa buku. Oh iya, peraturannya adalah kita itu harus sampean itu harus membawa buku setiap hari karena ini sudah peraturan. Karena sampean melanggar peraturan, sampean harus saya hukum seperti itu. Karena kepingin peraturan. Nah, sebenarnya itu juga salah. Bagaimana yang lebih tepatnya itu seperti ini. Kalau menurut teori restitusi ya, menurut restitusi itu seperti ini. Kita bawa anak-anak ke keadaan gimana? Seandainya dia melaporkan Ustazah, saya tidak membawa buku hari ini. Sampai tanya dulu, kenapa tidak membawa buku hari ini? Nah, kalau dia menjawab dengan alasan yang sesuai, bukan berarti kita langsung, ya tidak apa-apa, bukan. Kita berikan dia solusi. Oh ya, besok sampean seandainya sampean agar tidak lupa membawa buku, apa yang harus sampean lakukan? Nah, beri dia waktu untuk berpikir. Kalau dia menjawab, iya Ustazah, saya akan menyiapkan buku saya di sore hari. Oh ya, Ustazah catat ya, sampean akan menyiapkan buku sore hari sehingga pagi harinya tidak lupa untuk membawa buku. Iya Ustazah, saya akan menyiapkan bukunya sore hari. Selain menyiapkan sore hari, apalagi kira-kira yang bisa sampean lakukan agar sampean tidak lupa bawa bukunya? Iya Ustazah, nanti saya suruh nama saya untuk mengingatkan, untuk mengecek buku saya. Ya Ustazah catat ya. Yang kedua, sampean akan diingatkan oleh mama di pagi hari dicek bukunya ketinggalan apa tidak. Bisa dilakukan seperti itu. Dibalik ke anaknya lagi biar mereka yang kita ajak berpikir untuk mencari solusinya. Tidak semuanya langsung dari kita. Misalnya kita langsung besok kamu harus bawa buku. Ustazah tidak mau tahu. Kamu harus membawa buku, tidak boleh ada yang ketinggalan seperti itu ya. Menurut teori restitusi seperti itu. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Tadi ya yang seperti saya contohkan, ditawarkan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, pemecahannya bagaimana. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudah, demikian.
modul 2.1 dan 2.2. Terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa kita. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Alfi. Semoga apa yang telah dipaparkan mampu merefleksi kita sebagai seorang guru bagaimana kita bersikap terhadap anak didik kita. Ustazah, agar semuanya bersemangat, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Monggo Ustazah Anis, kita bernyanyi lebih dulu agar teman-teman bisa lebih refresh dalam mengikuti pelatihan ini. Satu, sudah ditampilkan tadi yang profil pelajar. Barangkali teman-teman ada yang lupa. Nenek. Lagu Saya Mau Tamasya, liriknya kita ganti Profil Belajar Pancasila. Bisa nggak? Kita coba dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semangat semuanya. Dengan keras. Ya, semangat. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semua. Sedikit saja tentang keyakinan kelas. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Alfi tadi, bahwa di program pendidikan guru penggerak ini kita mengenal istilah baru yaitu keyakinan kelas. Selama ini kan yang ada itu peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi istilahnya diperbarui menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan? Karena keyakinan ini akan menghasilkan motivasi intrinsik dari dalam. Kalau kita yakin, maka ya kita akan melakukan, kan seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika kita mau ke sekolah, naik sepeda motor, kita pakai helm. Tujuan kita pakai helm itu untuk apa kira-kira? Selamat apa karena ada polisi? Takut ada polisi? Ya, Dua-dua, ada polisi, akhirnya kita pakai helm. Ternyata bukan seperti itu ya. Selain ya karena ada polisi tadi, ada polisi itu berarti motivasi eksternal. Kita juga menginginkan keselamatan ya, jangan sampailah kita kecelakaan di jalan sehingga membahayakan. Jadi tujuan memakai helm itu untuk keselamatan, kembali lagi untuk diri kita sendiri. Begitu juga dengan keyakinan kelas ini nanti. Jadi keyakinan yang kita tanamkan ke anak-anak bersumber dari intrinsik dalam diri sendiri. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau di kelas Ustaz semua sudah ada peraturan kelas, maka itu nanti bisa membantu mempermudah. Tetapi apabila belum, tidak apa-apa. Mulai sekarang bisa kita buat ya keyakinan kelas. Caranya dengan ini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas diri dari waktu ke waktu. Jadi ini tadi sudah saya praktekkan di kelas saya. Di kelas saya itu sudah ada namanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas tidak boleh terlambat, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh apa, tidak boleh apa. Itu kan berupa kata-kata yang istilahnya yang rinci gitulah. Untuk keyakinan kelas ini kita lebih global dengan menerapkan tadi
lagi nilai-nilai kebajikan apa yang diinginkan. Oke, jadi misalnya tidak bertengkar atau tidak berkelahi. Kata-kata tidak itu harus kita ganti. Kita ganti dengan bentuk positif. Misalnya saling menghargai, saling menyayangi. Itu contoh dari kata-kata atau redaksional untuk keyakinan kelas. Yang tujuannya nanti itu menjadikan anak-anak memiliki motivasi dari dalam untuk bersikap, bukan karena ada ustazah. Jadi target di kelas itu bukan karena ada ustazah, bukan karena ada peraturan juga, tapi karena keinginan dari dalam sendiri, dari dalam dirinya sendiri untuk tertib berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tadi bisa lagi. Seseorang atau anak itu akan berperilaku itu karena ada dasarnya ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ada seorang anak yang melakukan kesalahan, itu pasti mereka ada alasan. Nah, alasannya itu biasanya ada di ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi melakukan sesuatu itu bukan tanpa alasan, tapi pasti ada tujuannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka sebenarnya dikarenakan karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut lagi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Singkat saja guys. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan tentang makanan, minuman. Jadi kalau kita penuhi, maka kita akan kelaparan. Yang akan jangka panjangnya kita akan mati gitu ya istilahnya. Jadi ini wajib untuk dipenuhi, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat kebutuhan psikologis. Jadi ada anak-anak itu yang sengaja berulah, itu karena mereka ingin mendapatkan kasih sayang dari kita, ingin mencari perhatian kita. Ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan dari orang lain atas apa yang kita bisa, gitu ya, atau kekuatan kita diakui, butuh pengakuan, ini loh aku, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Jadi kebutuhan yang keempat ini kebutuhan untuk bebas, tidak terikat oleh aturan-aturan. Jadi biasanya mereka melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas karena kepingin bebas ini. Dasarnya itu kepingin bebas. Yang kelima, dan yang paling sering ini karena kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan atas kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa sedihnya gitu ya. Jadi kebutuhan yang kelima ini kita kepingin senang. Anak-anak itu kepingin senang aja. Jahil sama temannya itu ya karena kepingin senang aja, biar gak bosen gitu kan istilahnya. Jadi 5 alasan ini yang menjadikan anak-anak biasanya melanggar. Jadi kita tahu, oh mereka kepinginnya atau alasannya ini, berarti kita memenuhinya dari segi ini, seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka saja supaya mereka bisa tidak nakal lagi. Gampangnya begitu. Dan itu satu lagi tentang dunia berkualitas. Anak-anak itu memiliki dunia berkualitas. Kita juga memiliki dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang akan Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi dunia berkualitas di sini kayak istilahnya itu impian. Jadi tempat kita, pikiran kita untuk menggambarkan apa yang kita inginkan. Itu
sebisa mungkin anak-anak itu memiliki dunia berkualitas yang baik. Salah satunya kita ada di dalam dunia berkualitasnya mereka. Ya, jadi secara gambarannya kita, gurunya, ustadz-ustadzahnya itu ada di dalam dunia berkualitasnya anak-anak, sehingga anak-anak itu senang ketika ada kita, tidak merasa terbebani, tidak merasa disuruh atau hal-hal yang negatif lainnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi menyambung dari Ustadz Alfi, kemudian tadi saya tentang keyakinan kelas dan dunia berkualitas. Akan disambung Ustadzah Arli. Ustazah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Anis terkait dengan dunia berkualitas. Kita sebagai ustazah tentu saja berharap kita masuk di dalam dunia berkualitas anak-anak. Karena itulah di sini saya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi di mana kita bisa masuk dalam ranah identitas gagal dan identitas sukses. Apabila kita masuk dalam identitas gagal, maka kita tidak akan masuk di dalam dunia berkualitas anak-anak. Saya membahas tentang pembelajaran 2.5 tentang 5 posisi kontrol. Tadi Ustazah Anis dan Ustazah Alfi telah menjelaskan tentang segitiga restitusi dan untuk menangani dan kita bagaimana kita sebagai seorang guru menyelesaikan melalui segitiga restitusi, maka di sini kita memiliki peranan bahwa guru memiliki 5 peranan posisi. Dan berikut ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, kemudian posisi guru membuat seseorang merasa bersalah, contohnya kamu lihat, Ustazah sudah melakukan banyak hal untuk kamu, sehingga membuat seorang anak didik itu dia merasa bersalah. Kalau posisi kontrol penghukum itu kerap sekali kita lakukan, selama ini itu kerap sekali kita lakukan karena banyak orang meyakini bahwa hukuman itu adalah efektivitas pendisiplinan. Selama ini karena kita berada di dalam jumlah kapasitas siswa yang sangat besar dan penanganan dengan segitiga restitusi itu memakan waktu yang lebih lama, cenderung dengan jumlah siswa murid yang sangat banyak, kita menggunakan teknik menghukum untuk efektivitas waktu. Nah, apabila kita masuk dalam ranah menghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka pada saat inilah kita masuk dalam identitas gagal. Yang berikutnya adalah ranah posisi kontrol, belum Ustazah. Guru berperan sebagai teman, kemudian berperan sebagai pemantau, dan guru berposisi sebagai manajer. Dan ketika seorang guru memerankan sebagai seorang manajer, maka di dalamnya dia juga sudah berperan sebagai seorang teman dan seorang pemantau. Ustazah coba perhatikan yang kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita sebagai guru meletakkan posisi diri sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu saja salah. Maka di sini kita sebagai guru berposisi sebagai penghukum, masuk dalam ranah identitas gagal. Kemudian, ayolah lakukan ini demi Ustazah. Apa kamu tidak kasihan dengan Ustazah? Sudah mengajar Ustazah dari pagi, sudah capek-capek Ustazah ngajari kalian. Teman, kita ada di mode teman. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak-anak, apakah kalian mau mendapatkan stiker bintang untuk hari ini? Kita masuk dalam posisi pemantau, sebagai seorang pemantau. Lewat Ustazah. Nah, inilah pergerakannya. Ada peraturan pemantau konsekuensi dan hadiah. Sementara nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ini adalah pergerakan pada 5 posisi kontrol, ada pada ranah apa yang sudah panjenengan amati di papan.
Paparan selanjutnya yaitu tentang pembelajaran 2.6 tentang segitiga restitusi. Ustadz-ustadzah, pada segitiga restitusi ada 3 hal, yaitu tentang Ustadz-ustadzah coba perhatikan segitiga restitusi yang ada di slide. Di situ ada 3 hal langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Poin dalam menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini, tetapi kita mencari solusi bersama. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini kita membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Guru juga bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan langkah segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahapan ini, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa ya? Demikian Ustadz-ustadzah, inilah sesi terakhir dari pemaparan materi kita hari ini tentang disiplin positif, teori kontrol, dan teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. Yulia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku anak memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Maka dari sini nilai-nilai kebajikan universal muncul dan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka di sini muncul 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, bermoda teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari sini maka muncul tahapan di bawahnya yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, yakni menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ustadz-ustadzah, dan yang terakhir adalah realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu penguasaan, rasa kasih sayang dan menerima, kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi bertahan hidup,
penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ustadz-ustadzah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan barangkali kami dalam memaparkan ada ketidakjelasan dan kurang pahamnya panjenengan, nanti bisa ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.